Lumayan eksistensi menarik tuh. Lumayan eksistensi maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, siapa sih yang nggak kenal HDS Racing? Wih, So, kan gue sebenarnya Kita tanya loh, kok nggak pernah ngomong lagi ya? Om, habis dananya om, boleh bantu lagi dananya kalau mau. Oh itu nggak sedikit yang tim. itu kan beda lagi. Tapi sejauh ini, coba siapa yang kenal Nurul Kamila? Kok Nggak ada. ternyata si cerewet ini? Oh, Karena kita yang menentukan, kita yang approve. Dan akhirnya blacklist. Apa yang terjadi dengan Iya. tim-tim seperti itu? Iya, blacklist pastinya. Betul. Tapi kita disuruh menunggu 1 minggu, oke nggak masalah. Udah berdekatan dong dengan hari race kan, sudah Iya. terbuang nih waktu kita. Saat dikasih kiriman surat balik, ternyata tidak semua di ACC. Lo pernah nggak ngadepin tim yang belagu? Ada? Nurul, lo pernah nggak ngadepin sponsor yang belagu? Sponsor yang belagu, bukan belagu sih, tapi kayak lebih susah sekali dihubungi. Kadang gitu, saat dibutuhkan ya. Maksudnya kan ya namanya kalian support nih ke kita, berarti kita kan harusnya punya jalur lebih lah. Kayak gitu kan, kita butuh menghubungi kalian itu kan karena memang butuh gitu kan, bukan karena memang mau nanya lagi apa, kan nggak mungkin gitu kan. Tapi kadang tuh 2 hari nggak ada kabar, itu sih yang paling susah sebenarnya. Tapi kan sebenarnya simbiosis mutualismenya ada. Pasti. Tim kalian ngetop, sponsor nebeng nama, dan sebaliknya sponsor yang bonafit, tim kalian keangkat namanya, betul kan? Iya, pasti kalau itu simbiosis mutualisme pasti ada, pasti Iya. ada. Cuman kan kalau ini ngomonginnya sponsorship, pasti ada kendala di dalamnya. Ya kita saling menguntungkan benar, cuman terkadang kan ada 1-2 hal yang memang membuat kita tuh debat lah, ibaratnya membuat kita yang nggak sinkron. Pasti ada yang nggak sinkronnya. Kayak contoh tadi, kita posisikan deh Om sebagai tim yang turun balap. Om diminta khusus untuk misalkan contoh setting suspension lah, contoh misalnya ya, setting suspension, dan itu baru, itu produk baru dari brand tersebut. Maksudnya gini, oke lah dari manajemen mintanya ini kan tanggal pasti dulu dong, pasti, karena dia nggak mau sia-sia ngeluarin barang. Tanggal pasti apa Tanggal maksudnya? pasti event. Oke, Ya, supaya acaranya. tadi yang dibilang juga kan supaya tidak sia-sia mengeluarkan barang gitu kan, Betul. karena udah dikeluarkan, totalnya nggak jadi eventnya. Cuman kan namanya kita garis bawahi ini produk baru, apa salahnya sih sekalian riset? Kalau tim balap kan berpikirnya seperti itu, cuman kan memang pemikiran manajerial sama orang yang di lapang itu pasti berbeda. Itu sih yang sering bentroknya sih mungkin. Jadi antara pemikiran di belakang meja dengan pemikiran orang lapangan banyak Beda. Iya pastilah. Kendalanya lebih di situ ya. Iya karena kan balikin deh, mau nggak balap setting suspension H-1 KTT suspensi baru, mau pakai nggak? H-1 Nggak usah H-1 balap, H-1 KTT. Misal KTT hari Sabtu ya, hari Lu Jumat pernah nih. kejadian gitu? Ya belum sih, belum. belum. Jangan sampai ya kan. Harus menang pokoknya. Iya, katakanlah kita berusaha semaksimal mungkin dong. Cuman sebagai pembalap bakal pede nggak? Hari Iya. Jumat nih saya kasih sore lagi. Tinggal mungkin latihan Ya bisa. kalau cuma sekedar posting doang pede. Ya ini kan disuruh dipakai karena kita disupport gitu kan. Nah mungkin lebih kepada kausalitasnya yang harus diperjelas. Ya. Kalau in case nih barang keterima ternyata dari H-5 ke bawah maksimal misalnya H-5, kalau ternyata masih di waktu yang ditentukan itu lewat, kita nggak bisa pakai, kan bisa dibicarakan dan dilakukan secara tertulis. Iya, cuman kan kadang pihak manajerial nggak mau tahu itu. Mungkin bisa ditanya sama lebih lanjut. Ya betul, bukan Bapak. Pihak manajerial hanya tahu Anda pakai produk kami gitu kan. Dan kalau kita pakai produk lain nanti bermasalah lagi dengan kontrak yang sudah kita tanda tangani. Pasti melanggar etika bisnis. Nah, itulah makanya kan di situ yang sering terjadi kesalahpahaman mungkin ya. Menarik tuh. Menarik banget. Dari sisi manajerial sendiri berarti kan harus saling sinkron dengan keinginan dan kebutuhan di lapangan. Betul. Mungkin bisa jadi nggak apa yang tadi udah diutarain sebenarnya bukan nggak mau dorong, tapi lebih kepada kepastian dari event. Terus kedua juga banyak dilukain kali ya. Asik. Itu dilukain. Aduh.
Nah ini gue pengen cari benang merahnya sebenarnya di sini antara sinkronisasi keinginan sponsor dan juga kebutuhan dari tim balap supaya mengedukasi kekalayan. Nah bro, bisa ceritain lagi nggak bro, suka duka lu mensponsorin, ada momen-momen tertentu nggak? Yang mungkin lu teringat sepanjang masa gitu? Jadi memang tadi seperti Manu bilang tuh benar. Cuma memang kita tanda kutip ini terjadi di tahun ini karena memang ada case sendiri. Itu ada pandemi ya. Itu ada case sendiri. Kita juga semua juga nggak ingin semuanya seperti ini. Sebenarnya kalau ini pun nggak ada seperti ini, kita pun sebenarnya kan setiap tahun ini kita evaluasi kekurangan kita, kekurangan tim kita akan evaluasi tiap hari, kita tiap saat kita akan coba perbaharui, termasuk untuk tiap tahun. Nah kita sebenarnya juga untuk masalah itu sudah peka, dalam arti kata kita mencoba untuk memberikan barang itu, memberikan keleluasan kepada tim-tim itu untuk bisa istilahnya set up lokasi apa segala macam. Nah jadi sebenarnya sih itu aja sih sebenarnya. Cuman memang kadang-kadang kita pun dari pihak sponsor, kalau memang kadang-kadang apa ya, kalau mepet itu juga memang jadi serba salah juga. Kadang-kadang saat set up lapangan atau saat tadi performa kurang bagus, kadang-kadang barang kita itu jadi dianggap awal mula kejadiannya di tim juga berarti jangan kayak orang gigit cabai langsung kepedesan, jadi jujur terus langsung harus ada gitu. Jadi jujur begini, kadang-kadang nih kita kan bingung nih antara pembalap, mekanik itu kan berhubungan juga dengan barang apa yang kita kasih, contoh mungkin suspensi. Nah kadang-kadang nih contoh bisa jadi nih umpama memang barang kita kurang bagus atau mungkin kurang cukup lama untuk setup, hasil nggak bagus. Tapi kadang-kadang mungkin jokinya juga lagi kurang bagus, mungkin juga fisiknya lagi mungkin turun atau mungkin kurang pelatihan dan lain segala macam. Ini juga bisa jadi dilema. Dianggapannya nanti barang kita, atau mungkin mekanik yang lagi mungkin banyak pikiran, nggak konsen, megang tim terlalu banyak. Nah ini banyak faktor. Megang tim terlalu banyak karena engine builder ini banyak megang. Bokap lu kebanyakan tim. Mungkin. Jadi kadang-kadang jadi satu biar tajir bro. Satu drama. Nah kalau udah jadi satu drama ini susah kadang-kadang. Makanya kita dari segi promosi juga akan melihat ini harus dengan hati-hati, jangan sampai nanti bersinggungan, nanti nggak enak semuanya. Jadi kita benar-benar ada beberapa kejadian dulu kita nggak bisa nyikapin langsung. Ini gara-gara ini, ini gara-gara mekanik, ini gara-gara pembalapnya, atau ini gara-gara barangmu nih jelek nih. Nah, jadi itu kita hati-hati sekali, harus melihat. Jadi jangan sampai nanti kepancing ya, akhirnya jadinya semuanya nggak enak. Atau nggak gara-gara orang lapang ya? Nah, gara-gara apa tadi? Orang lapang. Aduh, ini baru ini. Nah, lu tanggapan lu gimana tuh lo? Tapi ada benernya loh. Apa yang disampaikan sama Koryo ini cukup objektif kalau menurut gue. Iya, yang dibilang Koryo tadi benar tuh, ada benernya secara subjektif maupun objektif. Mungkin bagian pandangan seorang promotion ya, sebagai seorang brand yang mensupport kita itu emang benar. Cuman gini loh, memang benar ada keterkaitan antara mekanik, pembalap, bagian sponsor juga ada. Cuman kadang gini, pernah nggak sih ingat kok gitu kan? Pernah tidak ingat? Ada pernah kejadian ya kayaknya. Mungkin ya waktu ada balap Kujurnas kalau nggak salah, kita udah tampil all out gitu kan, semua udah oke. Motor udah oke, tinggal bungkus lah om, udah dapet time, besok ini KTT. Nah kan kadang ada dari faktor X, faktor lain bilangnya, oh ya ini saya dari ini, gini, ada orang lain gitu kan. Dan kita tanya dulu dong ke sponsor, ini gimana nih gitu kan. Oh ya sudah nggak apa-apa, ternyata pas KTT kita gagal. Gagalnya? Ya mungkin bapaknya bisa menjelaskan kali ya, gagalnya kenapa gitu. Mungkin jadi kayak ada mungkin contoh gini, ada salah setting, padahal kita sudah bilang nggak usah apa-apain lagi, motor kita udah enak. Cuman kan terkadang gini om, kita tuh di tim balap juga suka di tim balap itu suka ada teknisi kan dari setiap support kita dari setiap sponsor itu. Oh maksudnya di luar dari tim balapnya, tim apa inti? Iya, jadi kadang
support sponsor pun ngasih teknisi ke kita gitu kan. Ini nanti bakal bantu kamu, katanya ininya bagian sini kurang enak. Itu bukan malah makin bagus, malah makin leot. Jadi bukan kemajuan malah kemunduran. Drastis. Jadi banyak fenomena terjadi seperti itu ya. Nah, itu loh maksudnya. Nah itu faktornya di orangnya, bukan di brandnya nih kebetulan, cuman kan orang tersebut membawa brand tersebut, itu yang bakal jadi masalah. Dan ujungnya dilema di lapangan. Nah itu balik lagi soal SDM berarti. Nah itu makanya saat udah terjadi kejadian, bagian sponsor kadang nggak mau tahu ini salah si tim balap, padahal kan dia nggak tahu. Akhirnya setelah kita jelasin, kita datang dong, kita datang ke kantor, kita jelasin orang yang sponsor kita nih. Oh itu masalahnya berarti salah di kami. Jadi kan kayak gitu, memang komunikasi itu ternyata penting. Oh sangat penting. Iya, jadi jangan salahin timnya saja, jangan salahin pembalapnya aja. Memang nggak bisa kan salahin salah satunya. Betul. Cuman ya kadang harus saling sadar diri juga lah. Terus udah oke loh. Orangnya oke dari mana? Secara SOP, Kalau dari tarik dari bagian kita internal mengatakan sebenarnya bukan di kita udah oke pun. Iya, dari Intinya pabriknya. spek yang sama kita berikan ke yang lain normal. dari pabriknya kan kita nggak nyalain brandnya tadi ya. Perlu mungkin Bapak dengar penjelasan saya tidak menyalahkan brandnya, tapi saya menyalahkan orangnya. Gitu jadi kan. PIC yang bertugas pada saat itu. Nah, maksudnya gitu loh. Brandnya nggak salah, tapi kadang ada faktor X ini loh, yang kayak wah orang ini datang gitu. Memang tidak bermasalah di yang lain, cuman mungkin naasnya di kita saat men-settingnya itu, ngerti kan kok? Saat settingnya itu. Jadi kadang saat orang yang salah, kita mau nyalain siapa? Gak mungkin nyalain perseorangan kan? Sebenarnya bawa nama. Tapi setuju. Nah bro, itu kira-kira ini kan masukan juga sebenarnya buat sponsor mengenai PIC, baik-baik. Itu kiat-kiat apa yang dari sisi sponsor mendorong satu orang PIC untuk terjun ke lapangan? Oke, jadi sebenarnya kalau tadi bicara konteks masalah itu, sebenarnya sih nggak ada problem semestinya, karena sebenarnya ini kalau kita tarik ke belakang, semua ini sudah pada ahlinya. Contohnya, Sebenarnya ahlinya ya. di A, memang ahlinya di situ. Sebenarnya. Ahlinya di B, memang ahlinya di situ. Sebenarnya ya. Ahlinya di C, di situ. Nah, saat ketika itu mereka kolaborasi, itu kadang-kadang begitu jadi sebuah miss atau hasil yang tidak baik. Nah, di situ kadang-kadang masalah yang salah-salahan. Nah, kita pun sebenarnya jujur bingung. Cuma makanya saya bilang ini harus betul-betul dilihat dengan sangat pelan-pelan sekali. Nah, kalau gitu cara melihatnya gimana? Kalau saya mau tahu nih sebagai tim oke. balap. Nah, terus gimana terus setuju tuh? Iya. Gimana lu mengantisipasi hal saling menyalahkan? Bisa. Gimana? Jadi intinya satu, kalau menurut saya itu semua itu adalah masalah waktu. Asik. Kenapa? Lu nyambung nggak? Iya, oke. Situ diam dulu. Oke, baik. Kenapa saya bilang waktu? Karena gini, yang saya lihat dengan mata saya sendiri, kenapa paling banyak problem? Karena semua itu dengan terburu-buru. Jadi kenapa saya bilang waktu? Kalau kita memberikan produk atau mungkin ada dari tim kita yang bantu, kalau waktu spendnya itu panjang, itu nggak bakal salah-salah di hari H. Berarti waktu kan? Berarti Ya, kasih barang jangan terlambat. Berarti salah bicara siapa? konteks kan? Ya kan? Konteks Kita ikut kita. tadi mau jawabnya. Nah, makanya itu nurut potong ujung-ujungnya. Ini kan masalah spare waktu kan? Waktu yang dibutuhkan saat dipakai, diadakan, sama dites. Butuh semua itu kan? Tapi kalau barang yang kontrak, Kita kan antara kontrak udah langsung kita turunin barang. Kecuali tanda kutip tahun ini. Nah ini. Force major-nya banyak di tahun ini. Tapi enggak, itu memang kendala di lapangan. Jadi memang saya juga berpikir ini harus ada spare waktu. Jadi kalau ada spare waktu, ketika mereka itu di ahlinya masing-masing, begitu mereka berdebat, karena waktu itu masih panjang, mereka tahu, oh iya, umpama dari segi faktor rider, dia coba-coba mungkin nggak bisa atau segala macam, itu mungkin kita tes dengan rider lain segala macam, kan bisa langsung ketahuan, oh gini, atau mungkin dari segi engine. Jadi ada comparison. Betul, begitu juga dengan dari pihak kita, barang-barang yang kita mungkin support ke tim. Jadi ketahuan, oh kok pakai barang ini normal, ini tadinya bagus, kenapa pakai barang ini tiba-tiba begini? Nah, berarti kan barangnya yang kurang bagus atau mungkin salah setting dan lain sebagainya. Begitu juga nanti di mekanik dan pembalap. Jadi intinya kalau saya bilang bro, waktu. biar waktu yang menjawab ya.
Karena Iya, makanya kirain gue jawabnya gitu biar waktu yang menjawab. bukan. Oh kira. Jadi dengan ada spare waktu yang lebih panjang itu akan lebih baik saya rasa untuk semuanya. Soalnya kan bisa karena terbiasa ya kok. Tapi kan lo tau sendiri dunia racing, semuanya serba racing, semuanya maunya cepat. Sponsor mau cepat, timnya juga mau cepat, karena dia bicara waktu, Nah, catatan waktu ya. itulah sebabnya tidak bisa dijadikan alasan waktu itu karena memang saat kayak Koko nih, Koko mau support suatu tim, ya kan mau nggak mau harus ya kerjaan Koko pasti terburu-buru juga dong. Ada ini mau ini, kadang mungkin ada 1-2 hal yang memang kelupaan kayak gitu kan. Pasti itu om, kayak gitu kan. Kayak pernah juga kan, ini sih cuma sekedar cerita aja kayak, om ini barangnya Nurul udah sampai mana ya? Oh hari Senin saya kirim. Sampai hari Rabu belum dikirim om. Pasti telepon lagi. Oh iya, Gojeknya udah pulang. Kan itu bukan alasan yang masuk akal gitu loh. Nah maksudnya gimana? Cewek dilawan. Ya udah, akhirnya kan kita mau marah pun nggak bisa. Nasi udah jadi bubur. Sedangkan itu hari Minggu balapannya. Itu oknum. Ya kan? Tadi kan lo bilang kan bukan salah brandnya, tapi kadang tuh salah orangnya, gitu kan om. Jadi Akhirnya ya udah mau kita marah gak bisa cuman ngomong oke, jadi ini hari Rabu belum kirim, sampai hari Kamis ini barang belum di tangan saya nggak akan pakai. Anda yang akan bertanggung jawab kepada pihak sponsor atau pihak brand. Karena kita sudah mengusahakan om kan, kita minta suratnya itu nggak H-1 kok, kita dari sebulan yang lalu karena semua ada otentiknya. nah semua ada SOP-nya kan, mau minta apapun gitu loh. Jadi ya kita saling mengerti aja lah. Ya intinya saling mengerti ya kan. Nah bro, ya di Indonesia sendiri kan mungkin ada ratusan bahkan ribuan orang bahkan tim yang balap pakai biaya sendiri, Betul. tanpa bantuan pihak sponsor. Lu kira-kira bisa nggak sih jelasin apa sih kiat-kiat buat mereka-mereka nih untuk mendapatkan sponsor dari kacamata seorang sponsor? Jadi yang seperti saya bilang tadi, jadi sebenarnya promosi itu kita luas pandangannya. Jadi kadang-kadang kalau mau di level yang saya bilang dari kejurda, yang penting itu aktivitas mereka sering posting, terus digitalnya mereka juga seperti itu bisa. Ataupun mungkin kalau mereka belum bisa secara langsung memberikan effort yang sangat baik ke kita mungkin bisa start dulu dengan diskon pembelian. Itu pun bisa. Jadi kita nggak nuntut yang aneh-aneh, paling mungkin dia pasang stiker atau mungkin ada postingan apalah, itu pun sudah bisa. Tapi seperti itu, makin besar tentunya kita memberikan support, otomatis akan ada yang sesuai lah, kurang lebih seperti itu. Jadi maksud lo mau biasa support ke target lo ini sistemnya berjenjang, nggak langsung jor-joran gitu. Ya karena memang awal setiap tim, apalagi kalau yang kalau kita menengah ke atas kita udah bisa langsung pilih mana nih, atau mungkin yang sudah kita kerjasama atau sudah cocok atau sudah enak, itu biasa nggak ada masalah. Yang memang crucial itu ada di menengah ke bawah atau mungkin ada di komunitas. Terutama yang baru-baru ya. Baru-baru. Jadi memang tips-tips yang harus dilakukan itu ya seperti tadi saya bilang itu. Jadi mereka harus bisa melihat menunjukkan bagaimana kegiatan mereka rutin seperti itu, terus mereka tetap mau berkomunikasi dengan kita seperti itu. Walaupun ditolak pada awalnya. Ya kan memang setiap sponsor nggak mungkin saya minta oke jadi, dan nggak mungkin. Tetap kita harus melihat. Betul. Itu kendala juga banyak juga itu. Jadi kadang-kadang saya lihat, ini ada yang masuk ke pertemanan nih, Instagram apa segala macam, wah saya senang nih, wah ini. Ujungnya gitu, supportin saya om ya, bantulah ini, wah itu kadang-kadang Modus nih. Nah terakhir nih dari Mbak Nurul, kiat-kiat apa sih yang diperlukan tim buat supaya teman-teman yang tim-tim terutama yang baru-baru ya bisa mendapatkan sponsor, tapi dari kacamata seorang manajer tim pembalap. Oke, kalau misalkan dari saya ini ya, ya pasti kan kalau eksistensi tadi udah kita bahas banyak banget ya, itu nggak perlu dibahas lagi lah. Terus kan kalau kita mau ngajuin ke sponsor itu pasti lewat dokumen, entah proposal, entah apa. Kalau nggak kadang tuh yang saya pernah tahu nih ya, proposal itu mereka anggap sepele, jadi bikin seada-adanya aja gitu. Padahal di situ kita bisa tahu keseriusannya dia dari desain proposalnya, dari
kertas proposal yang dipakai kayak gitu kan, itu udah sebuah keseriusan atau niatan kayak gitu. Betul. Terus tadi benar kayak ada nggak sosial medianya? Karena kita nggak memungkir ya, sekarang kan era global nih, era semuanya itu sosmed, sosial media, wah semua milenial. Ya bisa juga zaman milenial. Jadi intinya nggak masa sih nggak punya Facebook, masa sih nggak punya Instagram, kayak gitu aja lah, hal sepele lah. Itu terus kayak ya isi proposal juga penting, terus kayak kejelasannya, struktur deh paling penting, struktur tim sama attitude sih, cara kita berbicara sama orang. Karena gini, banyak pun nggak mesti tim menengah ke bawah ya, kadang menengah ke atas pun kadang mereka saking sudah nyamannya nih, misalkan saya sama Oreo nih udah nyamannya nih, jadi kita lupa batasan biar gimana pun kan jadi salah kaprah nih. Intinya attitude-nya sih yang paling penting, attitude, etika bisnis. Pokoknya jangan sampai lupa itu, karena kadang orang yang ada yang lupa kok minta ini dong, minta ini, tapi mereka tuh ya kadang tuh sponsor kan juga minta dihargain om, kayak misalkan selamat pagi kok gitu kan, itu adalah sebuah hal yang wah oke lah nih, kayak jadi kita enak baca yang tiba-tiba kok saya minta ini dong, minta dikirim sekarang ya, loh emang lu siapa? Gitu kan, kadang gitu kita bacanya gitu aja sih. Terlalu to the point juga nggak bagus ya? Iya, terlalu to the point emang ya coba aja. Apalagi kalau limit habis tuh, aduh bahaya. Iya kan masih Krusial itu. Mau kasih kita udah limit, nggak mau kasih juga gimana ya? Ya enak ya kan, kayak gitu. Terus itu sih, terus juga ya itu sih kalau dari saya. Terus note nih yang ini pesan juga sih ini buat para sponsorship gitu kan, apalagi yang mensupport tim balap gitu kan. Kita kan ini yang paling penting itu adalah komunikasi. Apapun semua lewat komunikasi kan, entah mau ada jadi atau tidaknya, deal-dealannya segala macam. Cuman kadang beberapa tuh tahun ini sih om banyak miskomunikasi, kayak yang banyak sekali nomor terima tuh kayak lu promosi dong, lu ini dong, lu itu. Tapi kita setiap menanyakan kejelasan, contoh misalkan barang, termin, itu kita setiap menanyakan dia menghilang seakan-akan nanti ya kita masih rapatin kayaknya 2-3 minggu lagi. Tapi saat kita misalkan contoh, lu tolong dong ya ini promosi ini, oke, kita udah lakuin gitu semaksimal mungkin semua yang mereka minta. Cuma kita nanya, maksudnya kita kan nggak minta harus hari itu dijawab. Tim juga ngerti sekarang keadaannya lagi seperti ini, kita juga bisa mengerti, kita bukan orang bodoh gitu kan. Tapi saat kita tanya, iya nanti ya ini ya kan, coba aja om jadi posisi nurul. Jadi maksud lo di sini adalah jangan bicarakan kewajiban tapi hak sendiri belum terpenuhi. Jadi gitu kan, orang kan hidup di dunia ini harus imbang om. Gue jalanin hak gue, gue jalanin kewajiban gue, mana hak gue? Kan kayak gitu. Jangan lo minta kewajiban gue hak lo diturutin terus, tapi kewajiban lo lupa, kayak gitu loh. Posting dong, ini dong, itu dong, oke kita lakuin itu hal yang mudah. Kita cuma nanya kejelasan aja loh. Kan bisa kamu bisa kan cuma ngetik sabar ya Nurul, ini masih dibicarakan, itu loh udah sebuah jawaban menurut Nurul. Ini cuek, udah kayak koran. Iya, kadang-kadang beberapa hari lewat hilang gitu saja, atau kalau saya ditanya, aduh saya kurang tahu deh, loh bisa Anda kurang tahu ya, Anda di dalam situ gitu loh. Kadang kan harus dipertanyakan gitu kan, ini saya gimana ya, kayak gitu. Jadi kan ya kalau bisa jangan sampai lah apa kayak gitu kan. Aku nggak begitu loh. Kamu ada PHP ya? Jadi sangat menarik banget, sangat menarik. Ya intinya kepada tim-tim balap yang sedang berjuang untuk mendapatkan support baik dari sisi sponsor dan kelengkapan lainnya untuk menunjang balapan mereka, jangan pernah patah semangat. Salam olahraga.